잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Dinda Hufni dengan NPM 2341144. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas 23C. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait struktur vertikal dan departementalisasi. Yang kedua, controlling. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang keempat, motivasi. Untuk lebih tahu detail terkait materi tersebut, simak video berikut ini ya. Struktur vertikal dalam sebuah organisasi mengacu pada hierarki yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari manajemen tinggi hingga tingkat operasional. Setiap tingkatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Departemen aliasasi adalah cara organisasi mengelompokkan fungsi atau tugas berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa bentuk departemen alisasi yang umum termasuk departemen alisasi fungsional. Grup departemen berdasarkan fungsi atau jenis pekerjaan yang dilakukan seperti departemen keuangan, pemasaran, dan produksi. Departemen alisasi produk mengelompokkan departemen berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Contohnya departemen produk A, produk B, dan produk C. Departemen alisasi wilayah geografis membagi organisasi berdasarkan lokasi geografis. Misalnya departemen regional atau cabang yang bertanggung jawab untuk wilayah tertentu. Departemen alisasi proyek membentuk departemen berdasarkan proyek khusus yang sedang dikerjakan seperti departemen proyek Y, X, Z. Pemilihan struktur vertikal dan metode departementalisasi tergantung pada tujuan, ukuran, dan jenis organisasi, serta strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur vertikal dalam organisasi mengacu pada acara hierarki dan tanggung jawab dibagi di antara berbagai tingkat manajemen. Yang ini mencakup tingkat manajemen tinggi, menengah, dan operasional. Sebaliknya, departementalisasi adalah metode untuk mengelompokkan fungsi atau tugas dalam organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang keduanya. Struktur vertikal ini mengatur sejauh mana sebuah organisasi memiliki hierarki dengan tingkatan yang berbeda. Contohnya, ada tingkatan manajemen tinggi atau direksi, manajemen menengah atau manajemen departemen, dan tingkat operasional atau karyawan lapangan. Ini menciptakan aliran komunikasi dan wewenang yang jelas dalam organisasi. Departemen alisasi ini mengacu pada cara tugas dan tanggung jawab. Di organisasi dikelompokkan beberapa jenis departemen. Alisasi meliputi departemen alisasi fungsional. Tugas dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Departemen alisasi produk berfokus pada produk atau layanan tertentu, mengelompokkan orang dan sumber daya yang berhubungan dengan produk atau lini produk tertentu. Departemen alisasi wilayah geografis mengorganisasi berdasarkan lokasi geografis, biasanya digunakan oleh organisasi yang beroperasi di banyak wilayah atau negara. Departemen alisasi matriks menggabungkan dua atau lebih jenis departementalisasi seperti fungsional dan produk untuk mengatasi kebutuhan khusus. Kombinasi struktur vertikal dan departementalisasi akan bervariasi bergantung pada tujuan organisasi, ukuran industri, dan strategi yang diterapkan. Ini membantu organisasi mengatur dan mengelola tugas dengan efisien.
Struktur vertikal dalam sebuah organisasi merujuk pada bagaimana pekerjaan dan tanggung jawab organisasi itu dikelompokkan dan diberikan kepada individu-individu yang spesifik. Departementalisasi adalah proses pengelompokan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat beberapa jenis departementalisasi yang umum digunakan dalam struktur vertikal organisasi, antara lain 1. Departementalisasi fungsional. Pekerjaan dan tanggung jawab dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi seperti departemen keuangan, departemen pemasaran, dan departemen produksi. Yang kedua itu departementalisasi produk. Pekerjaan dan tanggung jawab dikelompokkan berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi seperti departemen mobil, departemen elektronik, dan departemen perawatan. Yang ketiga itu departementalisasi wilayah. Pekerjaan dan tanggung jawab dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis seperti Departemen Regional Timur, Departemen Regional Barat, dan Departemen Regional Tengah. Baik, seperti itu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan pada materi tersebut dan penyampaian saya masih kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.